Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur Tuhan Yesus adalah Tuhan yang setia. Bahkan di tengah-tengah kita yang tidak setia, tetap saja Tuhan setia atas hidup kita. Kita bersyukur memang Tuhan itu sangat baik untuk kehidupan kita semuanya. Kembali Anda mengikuti renungan malam dekat Tuhan yang akan memberkati Anda pada hari ini. Dan tema kita pada saat ini adalah ikut-ikutan rohani. Itu semestinya sudah nggak ada lagi dalam kehidupan anak-anak Tuhan yang mau sungguh-sungguh untuk mencari wajah Tuhan, untuk mengalami hal-hal yang sudah Tuhan sediakan di sorga. Kita sebagai anak-anak Tuhan jangan hanya sekadar ikut-ikutan saja untuk urusan-urusan rohani, tetapi harus dari hati kita yang paling dalam, karena kita tahu, kita menganggap bahwa kerohanian itu adalah hal utama dalam kehidupan kita di muka bumi ini. Haleluya. Sebelum kita merenungkan lebih lanjut kebenaran firman Tuhan ini, saya mengajak kita satukan hati dan kita berdoa. Bapa Surgawi, pada saat ini kami siap untuk merenungkan firman Tuhan. Tuhan urapi kami, berbicaralah dan memberkati kami dengan kebenaran firman Tuhan untuk meneguhkan dan menguatkan iman kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan. Renungan firman Tuhan diambil dari Kisah Para Rasul pasal yang kelima. Kita sudah sampai di Kisah Para Rasul pasal yang kelima, ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Ada seseorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, "Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu?" Saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus, entah apa yang dipikirkan oleh Ananias dan Safira di tengah-tengah kegerakan rohani yang sedang terjadi begitu dahsyat. Lewat lawatan Roh Kudus, maka para rasul melayani dengan hikmat dan wahyu, dengan kekuatan kuasa Roh Kudus, dan mereka sendiri melihat bagaimana mujizat terjadi di mana-mana. Setiap hari lawatan Tuhan terjadi. Masih ada saja pikiran Ananias dan Safira yang melenceng dari apa yang Tuhan inginkan. Dan kita perhatikan Ananias dan Safira, suami istri, mereka sepakat sehati, tetapi sepakat sehati yang tidak sehati dengan Tuhan. Nah, ini juga harus jadi pelajaran bagi kita. Orang yang suka ikut-ikutan secara rohani suka begini, di mana mereka mau sepakat satu sama yang lain, tetapi kesepakatan mereka tidak sesuai dengan apa yang menjadi kerinduan hati Tuhan. Sehingga itu cuma ikut-ikutan secara rohani saja. Meskipun di dalam lingkungan rohani ada kesepakatan, tetapi jangan-jangan kesepakatan itu adalah kesepakatan seperti kesepakatan Ananias Safira. Saya sebut kesepakatan yang tidak sesuai dengan hati Tuhan, itu adalah kesepakatan Ananias dan Safira. Kesepakatan kartu as. Kelihatannya bagus, tetapi as itu maksudnya kartu Ananias dan Safira. Kesepakatan yang tidak mendatangkan berkat, padahal lagi berurusan di dalam lingkungan pelayanan, lagi berurusan di dalam aktivitas melayani Tuhan. Ini bukan kesepakatan yang Tuhan kehendaki. Kenapa ya? Karena ikut-ikutan secara rohani. Saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, kenapa mereka ikut-ikutan secara rohani? Karena sebelumnya di Kisah Rasul pasal 4 ayat yang ke-36 menjelaskan bagaimana ada seorang pribadi yang bernama Yusuf yang dikenal dengan Barnabas. Dia adalah orang yang sangat mengasihi Tuhan. Barnabas ini artinya anak penghiburan dari seorang Lewi dari Siprus. Lalu ia menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Jadi sebelum Ananias dan Safira melakukannya, ada Yusuf yang disebut Barnabas, anak penghiburan, melakukannya. Nggak tahu dapat ide dari mana,
Mungkin karena ngelihat apa yang dilakukan oleh Yusuf yang luar biasa dan hebat itu, maka suami istri Ananias dan Safira punya kesepakatan hati untuk ngikut-ngikut seperti yang dilakukan oleh Yusuf ini. Ternyata salah mereka. Ngapain sih ikut-ikutan? Kalau memang hatinya belum mau, ya sudah, berdoa dulu, Tuhan gerakin nggak? Jangan ikut-ikutan secara rohani, kelihatan bagus padahal di mata Tuhan nggak cocok. Ngapain Ananias dan Safira ikut-ikutan kayak gini? Ya saudara, karena mereka berpikir mungkin kegiatan-kegiatan rohani itu seperti main-main, seperti kegiatan iseng saja, padahal nggak demikian. Kerohanian itu, meskipun dalam skala kecil maupun skala besar di mata Tuhan, itu besar semuanya. Meskipun di mata manusia suatu kegiatan yang sederhana, tapi karena itu pekerjaan Tuhan, di mata Tuhan itu luar biasa. Jangan main-main dah. Jangan iseng-iseng. Jangan seperti kartu as ini, kartu Ananias dan Safira. Nggak boleh, saudara. Dan juga kepingin ada pencitraan. Ya, ikut-ikutan secara rohani supaya ada pencitraan. Ya, Yusuf luar biasa apa yang dia lakukan, saudaraku. Dan ingin ada pencitraan juga. Mereka ingin membangun pencitraan secara rohani. Saudara, itu namanya ikut-ikutan secara rohani. Itu sampah. Itu kain lara yang model kayak gitu. Itu semuanya tidak ada artinya ketika kita dalam urusan rohani hanya membangun pencitraan saja. Ngapain sih? Tuhan kan lihat hati. Bukankah demikian? Memang sih, teman-teman, jemaat, rekan-rekan sepelayanan, keluarga besar melihat apa yang kita tampilkan. Tapi buat apa? Kalau ternyata di mata Tuhan gak ada artinya. Tapi kalau kita lakukan semuanya itu dari hati, bukan ikut-ikutan secara rohani, tapi memang serius, mau serius secara rohani, jadi berkat juga kok dalam lingkungan kita, keluarga besar kita dalam pelayanan pasti jadi berkat. Buat apa? Main-main, iseng-iseng, pencitraan, kesepakatan yang tidak sesuai dengan hatinya Tuhan. Nol besar hasilnya, saudaraku. Dan ujung-ujungnya, saudaraku, firman Tuhan berkata, mengapa kalian mendustai Tuhan? Ternyata ikut-ikutan secara rohani model kayak gini sama seperti sedang mendustai Tuhan. Apakah Tuhan dapat dibodohin? Apakah Tuhan dapat didustai? Sama sekali tidak. Akibatnya apa? Ananias dan Safira mati di tempat. Tuhan tegur dengan keras. Untuk menjadi contoh iman buat kita, jangan kayak gini. Kalau sampai sekarang Tuhan tidak tegur kita dengan keras, karena masih ada kasih karunia buat kita, saudaraku. Tuhan sudah kasih contoh untuk mengingatkan. Ayo, sekarang ini ikutlah Kristus dengan penuh kesungguhan. Jangan hanya ikut-ikutan saja supaya dapat pujian, supaya ada pencitraan, atau sekadar iseng supaya diberkati, kemudian lupa sama Tuhan Yesus. Sudah nggak waktunya lagi kita kayak gitu. Putuskan, setia, aku mau mengikut Kristus. Karena di situ ada pahala, berkat dan keselamatan yang Tuhan Yesus sediakan. Mujizat masih ada untuk Anda yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapa, jamah hati kami, buat kami sungguh-sungguh mengikut Tuhan Yesus Kristus. Tidak main-main, tidak iseng-iseng, tidak pencitraan, tidak bermaksud untuk mendustai Tuhan, tidak memiliki kesepakatan yang sebenarnya tidak sesuai dengan hatinya Tuhan. Kami mau sungguh-sungguh mengiring Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Dalam suasana musim kemarau maupun musim hujan seperti saat ini, kami mau belajar Tuhan untuk serius kepada Tuhan, untuk mengikut Tuhan dengan penuh kesungguhan. Karena kami percaya kekuatan Tuhan pasti akan nyata bagi mereka yang setia, sungguh-sungguh secara rohani mau mengikut Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Berkati anak-anak-Mu yang akan istirahat dengan berkat Tuhan dan dalam kebaikan Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat beristirahat. Sampai kita bertemu kembali besok malam. Shalom.